Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang teori humanistik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Farhani. Nama saya Rohman Nisa. Saya Syahla Lukman. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang 1. Prinsip-prinsip teori humanistik, 2. Teori Arthur Combs, 3. Teori Abraham Maslow, 4. Teori Carl Roger. Di mana di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip teori humanistik dan teori Arthur Combs. Prinsip-prinsip teori humanistik. Sebelum kita mengetahui pengertian teori humanistik, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian teori itu sendiri. Teori adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Secara garis besar, teori humanistik adalah suatu teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori humanistik ini bermula pada ilmu psikologi yang membahas teori kepribadian. Sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan pada dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan formal maupun non-formal, yang cenderung mampu mengatasi masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Teori Arthur Combs. Arthur Combs merupakan salah satu tokoh aliran humanistik yang menyumbangkan pemikirannya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Arthur Combs dan Donald Sneak mengemukakan konsep meaning, arti dan makna dalam proses belajar. Menurut konsep meaning, arti dan makna dalam proses belajar akan terjadi apabila memiliki arti bagi individu tersebut. Maksudnya di sini, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Menurut Combs, untuk mengerti perilaku peserta didik, yang perlu dipahami adalah mengerti bagaimana dunia ini dipandang dari sudut pandang oleh peserta didik. Pernyataan tersebut salah satu teori humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tingkah laku inner dari alam yang membuat peserta didik merasa berbeda dengan peserta didik lainnya. Perasaan, persepsi, dan keyakinan termasuk dalam perilaku-perilaku batinilah yang membuat peserta didik merasa berbeda dengan peserta didik lainnya. Menurut Combs, perilaku yang keliru terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu lain yang lebih menarik. Maksudnya, siswa malas belajar karena sesuatu lebih menarik di dalam pikirannya. Hal ini menyebabkan peserta didik sangat malas dalam belajar. Dalam pembelajaran, informasi baru yang didapatkan peserta didik akan dipersonalisasikan ke dalam dirinya. Menurut Combs, proses personalisasi ini meliputi 2 lingkaran, yaitu lingkaran kecil, gambaran persepsi diri dan lingkungannya, lingkaran besar, gambaran persepsi dunia. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, guru perlu memahami dunia peserta didik dalam rangka mengubah pandangannya. Pendidikan
Dalam pandangan filsafat pendidikan, humanisme perlu memberikan materi pembelajaran yang berhubungan dengan yang dibutuhkan peserta didik, sehingga memiliki dampak yang bermakna bagi peserta didik. Prinsip-prinsip pendidik humanistik. 1. Siswa harus mampu memilih apa yang mereka ingin pelajari. Pendidik humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi mengembangkan bahan materi ajaran yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Kedua, tujuan pendidikan harus mampu mendorong siswa untuk semangat belajar dan mengajarkan bagaimana proses belajar yang baik. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidaklah relevan dan hanya sebagai evaluasi belajar diri yang bermakna. Yang keempat, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses pendidikan. Yang kelima, pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan agar merasa aman ketika melakukan pendidikan. Oke, pada materi ketiga ini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow yang seperti ini. Nah, ini merupakan diagram teori Abraham Maslow yang menunjukkan hierarki atau kebutuhan prioritas manusia. Nah, apa maksud dari diagram ini? Mari kita simak video berikut. 1. Kebutuhan fisiologis. Nah, pada bagian paling bawah ini, merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan dasar manusia, seperti makan, minum, udara, tempat tinggal dan pakaian. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan. Setelah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar manusia terpenuhi, manusia akan mencari keamanan. Misalnya, yang dulunya manusia tinggal di rumah yang sederhana, manusia akan membangun tempat tinggal yang lebih kuat, yang lebih kokoh, agar dia merasa aman. 3. Kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan 1 dan 2 terpenuhi, manusia akan memenuhi kebutuhan yang ketiga, yakni kebutuhan sosial, dengan cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan membangun kehidupan sosial yang baik di lingkungannya. 4. Kebutuhan harga diri atau penghargaan. Setelah semua kebutuhan di bawah terpenuhi, manusia akan memenuhi kebutuhan harga diri dengan cara, misal, yang dulunya dia makan di warung-warung sederhana karena sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, dia tidak mau lagi. Dia akan makan ke tempat-tempat yang berkelas, seperti restoran. Yang dulunya tinggal di rumah yang sederhana, dia tidak mau lagi. Dia akan membangun rumah yang lebih mewah. Dia juga bersosial, bahkan bergabung dengan komunitas dan organisasi, agar ia mempunyai nilai lebih dari yang lain supaya dia dihargai. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, atau pengakuan, bahwa ia ingin diakui seperti dengan cara mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati dan lain sebagainya. Teori Carl Rogers yang pertama yakni struktur kepribadian. Dalam struktur kepribadian ini, Rogers lebih memfokuskan bagaimana cara agar kepribadian itu dapat berubah dan berkembang, sehingga terdapat 3 konstruk yang menjadi dasar dalam teori ini. Yang pertama, organisme. Organisme adalah semua makhluk dengan fungsi-fungsinya, baik itu fungsi fisik maupun fungsi psikisnya. Maksudnya adalah bahwa perubahan pada fisik maupun psikis seseorang itu dapat mempengaruhi kepribadiannya. Kemudian konstruk yang kedua yakni medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman, baik itu disadari maupun tidak disadari, sehingga pengalaman-pengalaman itu akan mempengaruhi kepribadian dari seseorang. Kemudian konstruk yang terakhir yakni self. Self adalah sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana sikap individu itu melihat dirinya sendiri. Self ini dibagi menjadi 2, real self dan ideal self. Real self adalah kondisi individu saat ini, sedangkan ideal self adalah kondisi yang ingin dicapai oleh individu itu. Teori Carl Rogers yang kedua yakni dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian ini, Rogers merumuskan pada konsep aktualisasi diri.
Aktualisasi diri adalah daya untuk mendorong potensi dan pengembangan diri dari seorang individu, bisa melalui kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Teori Carl Rogers yang terakhir yakni perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian ini, Rogers meyakini bahwa adanya kekuatan yang tumbuh dalam diri seorang individu dari orang lain yang mana secara alami akan mendorong seseorang itu semakin mengaktualisasikan dirinya atau semakin memperkuat potensi dirinya untuk berkembang. Sekian